Istri suka menahan duit rokok. Itu tandanya dia masih sayang dengan paru-paru bapak. Itu tandanya dia mau bapak tidak kena kanker. Mudah-mudahan bapak dan ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana cara mengatasi istri yang cerewet? Abang pulang jam berapa, sedang jalan sama siapa, kunci motor mana, duit mana, baju mana. Itu bukan istri, itu security. Itulah yang menjadi security, yang menyelamatkan bapak dari pelakor, yang menyelamatkan bapak dari neraka jahanam, yang menyelamatkan bapak dari azab Allah dunia dan akhirat insya Allah. Pulang dari sini jangan panggil dia oh my istri, oh my wife, tapi panggillah dia oh bidadari surgaku. Setuju? Setujulah orang panitianya perempuan. Selagi istri masih mau merepet, bersyukurlah, berarti dia masih hidup. Ada seorang perempuan istri yang suka merepet, tiba-tiba dia kena stroke, berhenti merepet. Suaminya datang jumpa saya, tolong Ustadz doakan supaya istri saya bisa merepet lagi. Aku rindu mendengar repetnya Pak Ustadz. Kisah nyata, true story. Jadi kalau bapak punya istri merepet, nikmati saja repetnya itu. Karena sampai masanya nanti bapak rindu, dia sudah tak bisa merepet lagi. Betul Pak? Betul kata orang. Saya mau bertanya, apa pendapat Ustadz jika seorang mertua ikut campur dalam rumah tangga? Bahkan bentuk rumah kami mau bangun itu pun diaturnya. Yang lebih parahnya lagi kami dipaksa untuk nauzubillah. Dan yang disayangkan istri saya tak mau ikut saya dan malah patuh dengan omongan orang tuanya. Panjanglah ceritanya ini macam sinetron. Usahakan kalau sudah menikah, biarlah ngontrak rumah yang buruk, lantainya tanah, yang penting kalian berdua guys. Supaya hidup kalian tidak diintervensi oleh siapapun dan apapun. Sebelum nikah ngomong dulu baik-baik sama dia. Adinda, aku tak kaya, kita akan ngontrak rumah. Lantai kita mungkin lantai tanah, beratapkan jerami, tapi yang penting kita berdua, daripada kita nanti diintervensi oleh orang lain. Tidak banyak yang berhasil menyatukan istri dengan ibu mertua, karena menyatukan mereka dalam satu rumah itu sama dengan menyatukan kucing dan tikus, Tom and Jerry. Maka ibu-ibu, kalian kalau mau membahagiakan anak kalian, bilang sama dia, kau sudah kulahirkan, kau sudah kubesarkan, kau sudah kusekolahkan, urusan nikah itu binimu, itu surgamu, jagalah dia baik-baik. Istri juga begitu, aku berjumpa dengan engkau bang, waktu kau sudah besar, kau sudah dilahirkan, kau sudah dibesarkan, tapak kaki ibumu adalah surgamu. Maka istri-istri insya Allah menjadi pintu surga bagi suaminya, dan ibu-ibu juga menjadi kunci surga bagi suaminya. Dua perempuan ini tidak akan bermusuhan kalau dua-duanya karena Allah. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Kunci dengan orang tua ini satu, orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. 5. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk, titik bahnya sudah 3.
titik nunnya sudah 2, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Makanya kalau orang tua ngomong, kita tak usah banyak jawab, tinggal ngangguk iya, 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 iya kan dia, iya kan pula dia. Jangan lawan orang tua. Siapa yang tak sabar dengan orang tua? Aku gak sabar dengan orang tua nih Pak Ustaz. Sabar-sabarkanlah. Malaikat maut sudah mengintai dia 70 kali sehari. Hai istri-istri yang teraniaya, yang serumah sama mertua, sabar-sabarkanlah. Tak lama lagi mertua kau mati. Tak sabar kalian menunggu malaikat maut itu datang. Tak sabar kalian. Hai laki-laki yang tak sabar dengan orang tua, tak sabar dengan mertua, sabar-sabarkanlah karena mereka sudah tua. Memdate mata ya bawati. Semua kita akan mati. Sabar-sabarlah. Jangan nanti setelah mati baru kalian menangis. Mama. Dulu waktu hidup kenapa tak kalian bahagiakan dia? Dulu waktu hidup kenapa kalian lawan dia? Dulu waktu hidup kenapa tak kalian senangkan hatinya? Selagi dia masih hidup ini, senangkan aja hatinya. Ini rumah kau nih mesti begini. Iya mak. Ini rumah kau nih mesti begini. Iya mak. Ini begini. Iya mak. Iya. Pokoknya sebelum dia bercakap udah iya duluan. Tak usah ajari saya dengan orang tua. Saya serumah dengan emak saya 11 tahun. Dari mulai tahun 2008 sampai meninggal 2019, 11 tahun. Makanya kalau ada orang yang mengatakan berat sekali dengan orang tua nih Pak Ustadz, karena berat itulah balasannya surga. Kalau ringan balasannya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan yang berjuang dengan orang tua, kalian mendapatkan surga Jannatul Firdaus insyaallah. Bagaimana cara mendidik anak di zaman digital seperti sekarang? Jangan kasih anak TV. TV di rumah saya dicampakkan Ustazah Fatimah ke dalam gudang. Saya tak pernah nonton TV lagi. Anak tidak boleh main handphone. Kepalanya hancur, emosinya tak stabil, pengamuk, pemarah, tantrum. Maka caranya adalah ajak anak bercerita, ajak anak ngobrol. Kalaupun mau dikasih hiburan, berikanlah alat macam handphone, tapi isinya video ngaji, video sinetron religi, video ceramah. Bisa dicari di YouTube, hiburan untuk anak. Itu Sami diberikan ustazah, murah tak mahal. Isinya hanya 3, ngaji, film religi, dan ada lagu-lagu sodakoh, solawat, zikir, solawat, meminta kepada Allah, doa anak yang soleh, dan paling utamanya adalah doa silahul mu'min. Jangan lupa mendoakan anak, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku, Al-Fatihah. Tutupkan hatinya daripada maksiat dan dosa, Al-Fatihah. 10 kali, 20 kali, 40 kali, 100 kali, bagus membukakan pintu hati anak, karena itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makin lama makin tebal kertasnya nih. Amalan apa yang harus dilakukan untuk pejuang garis 2? Banyak makan toge, kacang-kacangan, kacang yang dibuat jadi tahu tempe. Tapi semua ikhtiar kita nggak ada apa-apanya kalau tidak ada doa. Sholat hajat tiap malam, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya apa? Hajat garis 2. Itu maka setiap dia foto, apa? Garis 2. Supaya tespeknya bergaris 2. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Orang berzina aja bisa hamil, masa menikah tak hamil? Lalu kenapa orang menikah berpuluh tahun tak hamil? Allah cuma ingin kau melelehkan air mata berdoa.
Allah cuman ingin kau bangun tengah malam baca Yasin tahajud. Allah cuman ingin kau bernazar berpuasa sunat. Allah cuman ingin kau lebih khusyuk. Karena kalau kau tidak ada ujian hidup, sholatnya cepat, sujudnya tidak lengket kening ke lantai. Tapi begitu kau ada kesulitan, kesusahan, menangis, meraung bagi tetangga, jiran, kawan, sahabat, jangan ditanya orang kapan punya anak, kapan berbini. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah. Jaga perasaan orang. Kalau ada orang tak punya anak, jangan cerita anak. Ada orang tak berlaki, jangan cerita laki. Ada orang tak berbini, jangan cerita bini. Saya belum pernah nanya kawan, kenapa kau tak berbini? Enggak. Saya kalau ada kawan yang tak berbini, saya tidak permalukan di depan orang. Saya ajak dia bicara empat mata. Kau masih berselera nengok perempuan? Itu pertanyaan utama. Kata dia, aku ada selera. Ada nampak kau perempuan yang cantik? Ada. Tunjukkan rumahnya, kita datang. Kami datang dulu. Kami datang, kami pinangkan dia. Kalau sekarang saya tak mau. Kenapa? Saya khawatirnya saya yang diterima. Pede kali Ustaz. Bagaimana cara menghadapi suami yang selalu merasa benar? Suami juga manusia, punya silap, salah, dan dolar. Saya suami, apakah saya mentang-mentang saya ustadz, saya betul terus? Saya bisa salah, saya bisa emosi. Maka yang menasihati saya siapa? Yang menasihati saya adalah guru saya, saudara saya. Ibu jangan tegur suami sendirian. Ibu di backup oleh 6. Ibu punya wali, Bu. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima paman, ayah, abang ayah, adik ayah. Mereka lah yang menasihati suami Fir'aun ini. Fir, ini sebentar. Kau tidak selamanya benar. Kau manusia, kau bisa emosi, kau bisa salah. Jangan ibu yang lawan suami. Jangan pulang dari sini langsung, ya ayyuhal Fir'aun. Anak saya sudah 5 tahun belum mau masuk sekolah. Memang belum masuk sekolah umur 5 tahun. Anak saya masuk preschool. Sekarang anak saya Sami itu 3 tahun 6 bulan preschool. Preschool artinya lebih banyak pre daripada school. Semau-mau dia aja. Jadi anak-anak ini insya Allah dengan kesabaran. Nanti kita doakan semuanya insya Allah. Kalau ibunya yang semangat, ibu aja masuk sekolah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah penghasilan istri itu termasuk harta bersama dalam pernikahan? Kau belum nikah udah nanya harta dia pula. Mana dia mau nikah sama kau? Menikah pada tanggal 1 Januari 2022. Istrinya bekerja di kantor BUMN, swasta, PNS, ASN, dan seterusnya. 1 bulan dapat gaji 3 juta sampai 10 juta. Suami juga bekerja, dapat gaji. Lalu kemudian tahun 2040, Mimdatema Tayabawati meninggal. Maka dibagi harta yang disebut dengan harta gono gini. Mengapa disebut dengan gono gini? Kau begono, aku begini. Maksudnya aku hidup, kau mati. Berapa pembagiannya? 50
Karena dianggap mereka berkongsi. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Kalau bapak bekerja sebulan dapat gaji 5 juta, si ibu bekerja sebulan dapat jadi 5 juta, sama-sama gajinya 5 juta. Bedanya di mana? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Jelas? Senang hati ibu? Oh, tepuk tangan orang tua. Itulah beda laki-laki sama perempuan. Bolehkah bapak membayar zakat kepada istrinya? Adinda, ini zakat abang 2 juta sekaligus belanja kita bulan ini. Tak bisa. Kenapa tak bisa bayar zakat ke istri? Karena istri wajib dinafkahi. Tapi ibu membayar zakat ke suami bisa. Bang, ku tengok kau melarat kali. Nah, ini zakat untuk kau. Tapi jangan kau macam-macam. Adapun harta ibu yang tidak dibagi gonogini adalah ketika sebelum nikah. Ibu anak semata wayang, kaya raya, kebun durian sejauh mata memandang, musangking. Belum lagi kucingking. Ruko pula lagi 100 pintu. Itu baru pintunya aja, belum lagi jendela sama atap. Itu tidak dibagi gonogini karena pendapatan sebelum nikah. Lalu kami dapat berapa dari situ Pak Ustadz? Suami mendapat 1/4 kalau ada anak, kalau tak ada anak dapat setengah. Jadi kalau harta ibu 1 miliar dari sebelum nikah tadi, maka si bapak dapat setengah kalau tak ada anak, 500 juta. Makanya jangan duit itu disimpan, wakafkan. Simpan duit, simpan di bawah kasur. Meninggal ibu, habis dipakainya untuk modal kawin lagi. Aku bukan provokator bu, sekedar mengingatkan aja. Hari ini bu boleh tersenyum, nanti malam betul juga kata Ustaz. Langsung dibukanya lemari, mana cincin ku kembali gelang. Bagus ku selamatkan ke Pak Selamat katanya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ustaz Abdul Somad beserta keluarga Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya mendengarkan musik solawat versi remix? Tidak sinkron antara pujian kepada Nabi dengan bunyi remix itu. Remix itu macam mana lah aku contohkan remix itu ya. Itu bunyi musik diskotik itu. Jadi yang cocoknya selawat itu yang slow. Salatullah, salamullah. Masih cocok. Sallallahu ala Muhammad. Masih cocok. Tala'al badru alaina. Masih cocok. Maulaya salli wa sallim, masih cocok. Tapi kalau sol. Andai ada Nabi duduk di situ, andai ada Nabi, lalu kau datang, assalamualaikum. Kata Nabi, apa nih maksud kau ini? Kira-kira cocok atau tak cocok? Tapi bahwa lagu-lagu itu tidak mesti lagu Arab, ya tidak mesti lagu Arab. Tombo ati ono 5 pekarane. Itu lagu apa? Lagu Jawa. Mau kalian buat lagu Batak, mau lagu Karo, bagus. Tapi ada kepantasan. Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah pantas tak
pantas. Andai tadi turun saya dari mobil, naik saya ke atas, pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm. Itu haram apa tak haram? Mana pula haram? Lutut tertutup, pusat tertutup, naik saya pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm. Terus saya bilang, "Hai guys, are you ready to rock?" Ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah pantas tak pantas. Kalian datang mau meminang anak gadis. Gimana cara kalian datang? Tentu pakai sopan santun. Assalamualaikum Pak. 2 jari, 2 tangan, 10 jari, 1 dengan kepala. Bapak sehat. Kalian bawakan rambutan, kalian bawakan durian. Aku tak suka durian, gitu. Pergi bawa. Tak mungkin kalian masuk langsung. Gimana calon mertua? Sehatnya kau kan? Ini masalah etika. Kalau pada calon mertua hanya mengharapkan anak gadisnya saja kita bersopan santun, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham? Ini masalah perasaan. Walaupun rasamu bukan rasaku. Kenapa orang itu marah?